Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas adalah bagaimana menyelesaikan persamaan linear dengan Gauss-Jordan. Nah, ini adalah persamaan linear ya. Nah, persamaan linear itu nanti banyak sekali manfaatnya di dalam aplikasi teknik-teknik, baik itu teknik sipil maupun teknik elektron, teknik informatika, dan teknik mesin. Ya. Nah, ini adalah persamaan linear dua variabel. Ya. Ini dua variabel, ya. Nah, di mana variabelnya adalah variabel x dan y. Nah, ini persamaan. Jadi kalau hanya satu seperti ini adalah persamaan. Tetapi kalau ada dua persamaan itu dia membentuk sebuah sistem persamaan. Nah, persamaan linear yang dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel, untuk menyelesaikannya kita sudah pernah kita pelajari ketika di SMA atau SMK, yaitu dengan menggunakan eliminasi, substitusi, dan kombinasi dari eliminasi substitusi. Nah, ya, ini contoh yang bukan persamaan linear. Ya. Nah, ini contoh bukan persamaan linear. Kenapa ini bukan persamaan linear? Karena ini ada x plus 4y kuadrat. Nah, di sana ada kuadratnya, jadi dia bukan persamaan linear. Kalau persamaan linear itu adalah persamaan yang pangkat variabel tertingginya 1, gitu ya. Jadi variabelnya harus pangkat 1. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini ax plus by sama dengan c. Variabelnya adalah x dan y, di mana x-nya pangkat 1, y-nya pangkat 1. Ya, a, b, c-nya itu adalah konstanta atau bilangan. Maka ini disebut dengan persamaan linear karena pangkat variabel tertingginya adalah 1. Ya. Kita lihat persamaan linear. Ini sistem persamaan linear. Nah, ini dia sistem persamaan linear. Ya. Sistem persamaan linear. Ini variabelnya adalah x, y, z. Nah, itu ada variabelnya ada 3. X, y, z. Ya. Yang kedua juga variabelnya x, y, dan z. Nah, ini persamaan linear. X, y, dan z itu dia masing-masing pangkatnya 1. Maka persamaan ini disebut persamaan linear. Karena ada dua persamaan, memuat dua persamaan, maka di sini disebut dengan sistem persamaan linear. Ya, kalau hanya ada satu persamaan linear, itu disebut dengan persamaan linear saja. Tapi kalau ada dua, itu sudah masuk sistem persamaan linear. Dan solusinya adalah satu kesatuan dari persamaan linear tersebut. Ya. Sistem persamaan di atas yang ini punya penyelesaiannya adalah x-nya 1, y-nya 2, dan z-nya negatif 1. x1, y2, dan z negatif 1. Ketika dia disubstitusikan ke dua persamaan ini, maka persamaan ini menjadi bernilai benar. Maka x1, y2, dan z-1 itu adalah solusi dari sistem persamaan linear. Karena ketika disubstitusikan ke dalam dua persamaan ini, maka persamaan ini menjadi bernilai benar, menjadi sebuah kesamaan. Ya. Jadi di mana disubstitusikan ke dalam kedua persamaan, maka akan terpenuhi. Setiap sistem persamaan linear mungkin tidak punya penyelesaian, atau dia punya satu penyelesaian, atau dia punya tak hingga banyak penyelesaian. Nah, sistem persamaan linear ada 3 kemungkinan. Mungkin sistem persamaan linear ini namanya sistem. Ini namanya sistem persamaan linear. Nah, itu namanya sistem persamaan linear. Kenapa? Karena ada dua persamaan. Ya, nah, satu kesatuan. Nah, sistem persamaan itu mungkin ya, dia punya mungkin dia tidak punya penyelesaian, mungkin dia punya satu penyelesaian, atau mungkin dia punya tak hingga penyelesaian atau banyak penyelesaian. Jadi dalam satu sistem persamaan linear itu mungkin ada 3 kemungkinan solusi. Ya. Nah ini
Saya gambarkan, ya. Ini saya gambarkan ini gambar yang pertama itu tidak punya penyelesaian. Jadi ada sistem persamaan linier, ya. Berarti ada dua persamaan, ya. Di mana kedua persamaan tersebut kalau saya gambarkan dalam diagram kartesius, dia posisinya seperti ini, ya. Jadi kalau dia posisinya seperti ini, berarti dia tidak punya penyelesaian. Jadi sistem persamaan tersebut dia tidak punya penyelesaian. Jadi sistem persamaan linier yang tidak punya penyelesaian, maka garis-garisnya akan sejajar, ya. Jadi kalau saya gambarkan kedua persamaan linier tersebut, itu akan membentuk garis sejajar, ya. Ya, yang ini, gambar yang ini adalah satu penyelesaian. Jadi sistem persamaan linier yang memiliki satu persamaan, ya. Nah, saya ambil contoh, ya. Kalau persamaan yang satu saya gambarkan seperti ini, garis, ya. Gambar yang kedua saya gambarkan dia seperti ini, garis. Dan kedua-duanya kalau saya gambarkan dia seperti ini, dia berpotongan di satu titik. Nah, maka sistem persamaan linier itu dia memiliki satu solusi, ya. Tapi kalau dia berimpit seperti gambar ini ada dua garis, cuma garisnya dia berimpit. Karena dia garisnya berimpit, maka itu solusinya, sistem persamaan tersebut memiliki banyak solusi, ya, banyak solusi, ya. Jadi ada 3 kemungkinan sistem persamaan linier, dia punya satu solusi, tak hingga solusi, atau dia tidak punya solusi. Nah, ya, ini persamaan umum sistem persamaan linier dengan M persamaan dan M peubah, ya. Ini kita lihat dari sini, ada M N. Nah, berarti persamaannya sebanyak M, ya, dengan banyak M persamaan, dan peubahnya, variabelnya sebanyak N. Jadi kalau saya ganti N-nya 2, M-nya 2 dan N-nya 3, maka persamaannya seperti contoh pada persamaan yang pertama tadi, yang di awal tadi, ya. Nah, jadi persamaannya ada 3 itu, ya. Nah, persamaannya sebanyak M, 1, 2, 3, 4, 5, 6 M, ya. Variabelnya ada sebanyak M, ya. X1, X2, X3, X3. Kalau tadi dia digambarkan ada X, ada Y, ada Z, ya. Nah, itu bisa diganti X1, X2-nya, dan X3, ya. Nah, itu. Bisa sampai X4 atau sampai X, Y, Z, P bisa, ya. Nah, itu. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini yang persamaannya sebanyak N, kemudian variabelnya sebanyak N, nah, kita buatkan dalam bentuk matris, ya, atau yang disebut dengan matrik yang diperbanyak atau yang diperbesar, augmented matrix, ya. Nah, seperti ini, ya. Yang kita tuliskan adalah variabel-variabelnya, ya, konstanta-konstantanya, bilangan yang ada di depan variabelnya. Nah, ini A1 dan seterusnya, ya. Kita coba lihat nanti contoh, ya. Nah, ini saya punya persamaan linier seperti ini, ya. Nah, saya punya persamaan linier seperti ini, ya. Persamaannya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Variabelnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini kita tidak bisa dengan menggunakan cara substitusi. Bukan tidak bisa, susah, lama, ya. Kita mungkin akan mengalami kesulitan kalau kita mengerjakan dengan caranya dengan mencari eliminasi. Itu akan kesulitan. Maka cara yang mudah, solusi yang mudah adalah dengan menggunakan Gauss-Jordan. Kita buat persamaan ini, ya, ke dalam bentuk, nah ini, ya, matrik yang diperbanyak atau yang diperbesar atau augmented matrix, ya. Ini ada 2x1, 4x2, 3x3 dan 11. Nah, ini ada 2, 4, 3 dan 11, ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu matrik yang diperbesar, ya. Nah, kalau dia sudah bentuk matrik, nah ini yang harus kita, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan ini langkah-langkahnya. Ada yang disebut dengan O,
akan direduksi menjadi batik baris epsilon. Bentuk batik baris epsilon memiliki 4 sifat ini. Jika baris tidak seluruhnya 0, maka angka 0 pertama disebut dengan angka 1 utama. Ya. Nah, jika ada sembarang baris yang seluruhnya 0, maka baris dikelompokkan dengan barisnya. Dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca, materinya sudah saya simpan. Ya. Nah, ini namanya, nah ini kita lihat contoh-contohnya. Ya. Nah, yang pertama disebut matrik baris epsilon tereduksi. Karena di sini ya ada bilangan 1 pada kolom pertama. Ini ada pada kolom pertama itu angka 1, ada 1 utama, di bawah 1 utama 0 semua. Nah ini 0, ini 0, ini 0. Kemudian berikutnya 1 utamanya dibagi di kolom kedua, pada kolom kedua baris berikutnya. Nah ini ya tidak sejajar. Nah ini 1 utamanya ini. Di atas 1 utama dan di bawah 1 utama itu 0. Nah ini di atas 1 utama, ini di bawah 1 utama 0. Ini 1 utamanya ini. Ini di atas 1 utama, di atas 1 utama semuanya 0. Ya, kalau posisinya seperti ini disebut dengan baris epsilon tereduksi. Ya, bentuk baris epsilon tereduksi. Nah ini bentuk baris epsilon tereduksi. Ini 1 utama, ini 0 0 0. Ini 1 utama, ini 0 0. Ya, ini 1 utama, ini 0 0. Nah ini 1 utamanya ini 0 0. Ini 1 utamanya mana ini 0 0. Ya, nah ini namanya baris. Nah, kalau matrik bentuk epsilon, baris epsilon, kalau ini ada kata tereduksi. Yang paling atas itu ada tereduksi. Kalau yang bawah itu bentuk baris epsilon. Kalau bentuk baris epsilon, ya, di bawah 1 utamanya 0. Ini 1 utama 0. 1 utama 0. Sementara bilangan di atas 1 utama itu dia tidak bentuk 0. Ya, nah itu bedanya seperti ini nih. Ini 1 utama 0, tapi ini 1 utama, di atasnya tidak 0, tapi di bawahnya 0 gitu. Itu namanya matrik baris epsilon atau bentuk baris epsilon ini. Ya, kalau ini dia membentuk, kalau dia matriknya persegi, dia membentuk matrik segitiga, ya, matrik segitiga. Nah, itu. Gitu ya. Nah, oke, nanti kalau yang ini, dan ini eliminasi Gauss. Saya punya persamaan, ya, ya, seperti ini. Saya ingin selesaikan ini ada x1 dikurangi x2 dikurangi x3 dikurangi x4, tapi ya pada persamaan yang pertama itu ada variabel x1, x2, x3, x4, x5. Cuma konstanta dari x1, x3 dan x4 itu konstantanya 0, sehingga dia tidak dituliskan. Kalau mau saya tuliskan secara lengkap dia seperti ini. Ya, ini 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0, ya. Di sini tambah 0x4 ditambah. Nah, itu yang lengkapnya. Ya, itu yang lengkapnya seperti itu. Sehingga kita buatkan matrik, ya, yang diperbesarnya, yang diperbanyaknya. Ini bentuk matriknya. Jadi tuliskan koefisiennya 0, 22, 0, 22. Negatif 1, negatif 4, negatif 4. 0, ya. Ini x2 ya, x2. Nah, ini ada salah itu ya di sini. x2 4 4. Ya. Nah, ini 2. Nah, itu. Ya. Itu matrik yang berbesarnya. Baru dari sana kita buatkan operasi baris elementer. Ya. Nah ini yang bilangannya ini harus jadi 1, ini harus 1. Ini harus angka 1. Sementara di sana 0. Maka langkah yang kita harus lakukan adalah menukar. Kita tukar. Karena di operasi baris elementer itu kan ada ketentuan menukar satu baris dengan baris yang lain. Kan ada 3, menukar, mengalihkan, menambah. Ya, nah, jadi kita tukar baris pertama kita tukar dengan baris kedua.
pertama ditukar dengan baris ketiga, boleh. Ya, jadi boleh baris pertama ditukar dengan baris kedua. Nah, ya, atau boleh kita tukar baris pertama dengan baris ketiga. Nah, karena kita sudah tukar ya, maka akibatnya jadi seperti ini. Ya, jadi ini dari baris kedua berubah menjadi baris pertama, dan dari baris pertama berubah menjadi baris kedua. Dan nah itu kita tukar. Kemudian tadi ketentuannya ini harus menjadi satu. Ini harus jadi satu. Jadi satu. Maka salah satu harus ini supaya jadi satu, kalikan barisnya. Baris pertama itu kita kalikan. Dengan berapa? Kalau 2 supaya jadi satu, ya kita harus kali dengan setengah. Ya, kita kalikan di ketentuan operasi baris elementer itu ada 3. Satu dikalikan dengan satu konstanta, kemudian ditukarkan antara satu baris dengan baris yang berikutnya, atau yang ketiga ditambah. Ya, nah itu. Kita tukar, kita kalikan baris setengah B1 gitu artinya. Rumusnya setengah B1. Ya enggak? Setengah B1. Ya. Jadi kita tukar, kita kalikan dengan setengah. Maka karena dikalikan dengan setengah, maka dia menjadi seperti ini. Hasil kalinya. Ini jadi 1, 4 dikalikan 2 menjadi 4 dikalikan setengah jadi 2 dan seterusnya. Nah, ini perubahannya. Ya. Jadi satu baris ini yang berubah. Ini berubah. Ya. Nah, sementara ya setelah itu karena ini sudah menjadi satu, ya. Pada baris pertama sudah ini, maka sekarang pada baris, nah, pada kolom pertama, ya, pada kolom pertama baris ketiga angka 2 itu harus menjadi 0, ya. Nah, ini harus menjadi 0, ya. Karena ini harus menjadi 0, maka kita operasikan B3 dikurangi 2B1. Ini rumusnya, Pak, nggak ada tadi OB kurang. Tambah B3 ditambah negatif 2B1. Nah, itu artinya. Ya. Jadi B2 ditambah negatif 2B1. Ya. Nah, itu. Jadi kan artinya sama saja B3 dikurangi 2B1. Nah, rumus ini kita yang bikin. Jadi rumusnya kita bikin. B3 dikurangi 2B1. Rumus ini bikin, disesuaikan dengan ini. Karena kita ingin membuat ini 0. Jadi B3. Nah ini 2, ya. Ini 2 dikurangi 2B1. B1-nya 1. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1 itu sama dengan 0. Maka ini berubah jadi 0. Ya. Nah, sana dia menjadi 0. Ya. Nah. Kemudian kita hitung pada kolom berikutnya 4. Ya, yang ini. Jadi jangan karena ini kita ingin membuat 0, maka kita tetapkan rumus ini. Jangan hanya itu yang kita operasikan, tapi satu baris itu kita harus operasikan. Kalau tadi kita merubah baris ketiga, otomatis semua komponen, semua entry, semua unsur pada baris ketiga itu harus berubah. Jadi semua unsur-unsur, semua elemen-elemen pada baris ketiga itu kita harus operasikan. Berarti kalau kita operasikan pasti dia akan mengalami perubahan. Ya. Nah, jadi ini 2 dikurangi 2 kali 1. Berikutnya 4 dikurangi 2 kali 2 dengan ini. Ya. 4 dikurangi 2 kali 2. Berarti 4 dikurangi 2 menjadi 0 di sini. Negatif 5 dikurangi 2 kali negatif 5. Berarti negatif 5 ditambah 10. Maka di sini menjadi 5. Akhirnya dia seperti ini, ya. Nah, kemudian kita operasikan lagi, ya. Kita operasikan lagi. Nah, lanjut kita, ya. Sudah dari sini kita buat sekarang. Nah, baris tengok baris kedua. Baris ke-1 kita sudah, ya. Nah,
baris ke-1 dan kolom ke-1 kita sudah punya satu utama, dan di bawah satu utama nilainya sudah 0. Pada baris ke-1 kita sudah punya satu utama, dan pada unsur-unsur pada kolom pertama di bawah satu utama itu sudah 0. Berarti berikutnya kita harus menginjak ke baris kedua. Ya, lihat baris kedua. Baris kedua, ya, baris kedua itu kita harus menetapkan satu utamanya. Kita harus mencari satu utamanya dulu. Kita lihat baris kedua, kolom kedua. Nah, di sini. Baris kedua, kolom kedua itu tidak mungkin kita membuat satu utama di sini. Nah, kenapa? Ya, karena tidak boleh kita tukar lagi antara baris pertama dengan baris kedua. Nanti kan baris pertama berubah lagi, hilang lagi satu utamanya. Maka kita tukar dengan baris ketiga. Kalau kita tukar dengan baris ketiga, maka ya tetap tidak ada artinya, karena di sini juga 0. Maka satu utamanya ada di sini. Kemungkinan satu utamanya. Ya, satu utamanya ada di sini. Nah, berarti ini satu utamanya. Kita buat ini satu utama. Ya, jadi negatif 2, di posisi negatif 2 pada baris kedua kolom ketiga itu kita buatkan satu utama. Nah, sekarang mau bikin satu utama ya dikalikan saja dengan negatif setengah. Ya, negatif kali negatif jadi positif, 2 dikalikan setengah itu 1. Ya, maka ini menjadi posisinya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, ini jadi sudah satu utama ini. Ketika kita kalikan baris kedua dengan negatif, setengah, maka baris pada unsur-unsur pada baris kedua itu mengalami perubahan. Semuanya dikalikan dengan negatif setengah. 0 dikali negatif setengah 0, 0 dikali negatif setengah 0, negatif 2 dikalikan negatif setengah 1, 0 dikali negatif setengah 0, 7 dikalikan negatif 1/2, negatif 7/2, 12 dikalikan negatif setengah, jadi 6, negatif 6 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut di sini hasilnya. Nah, ini hasil karya. Nah, sekarang kita sudah punya satu utama, berarti di bawah satu utama yaitu baris kedua, baris ketiga, di sini ada angka 5. Ada angka 5 itu harus menjadi 0. Ya. Angka 5 itu harus menjadi 0. Ya. Nah, bagaimana supaya menjadi 0? Maka baris ketiga, karena kita ingin merubah baris ketiga. Karena kita ingin merubah baris ketiga, maka di rumusnya kita buat baris ketiga dikurangi 5 kali baris kedua. Nah, 5 dikurangi 1 kali 5 itu 5. Jadi 5 kurangi 5 jadi 0. Maka di sini 0. Ini tetap akan jadi 0. Ini hasilnya akan berubah seperti ini. Ya. Nah, hasilnya ini. Hasil dari operasi ini. Ya. Nah, setelah itu kita cari satu utama lagi, yaitu pada baris ketiga. Satu utamanya di mana? Di sini setengah hasilnya. Nah, setengah itu supaya jadi 1 ya dikalikan 2. Setengah kali 2 jadi 1. Maka baris ketiga kita kalikan dengan 2, hasilnya ini. Ya. Nah, ini udah satu utama. Nah, udah beres itu. Ya. Nah, kalau kita mau menjadi operasi baris eselon terreduksi, ya, kalau mau menjadi operasi baris eselon terreduksi, di bawah satu utama, di atas satu utama itu harus jadi 0 semua. Kalau hanya baris eselon baris saja, ini sudah jadi. Ini namanya eselon, ya, eselon baris ya, baris eselon ya, eselon baris. Kalau ini namanya eselon baris terreduksi. Jadi di sini di bawah satu utamanya 0, ini di atas satu utama 0, di bawah satu utama 0, yang ini di atas satu utama 0. Nah, ini namanya baris eselon terreduksi. Kali ini baris eselon, ini di bawah satu utama 0. Tapi yang ini di bawah satu utama 0, di atas satu utama negatif 5. Nah, ini
baris eselon. Nah, mau eselon baris eselon, ya itu ya penyebutan berbagai macam. Nah, setelah ini maka ini saya sudah punya ini X, jadi X 1, 2, 3, 4, 5 dan X5 saya punya 2. Ini X5 ini. X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan 2. Berarti X5 sama dengan 2. Kemudian di sini X1, X2, X3. X3-nya sama dengan X3 sama dengan 1. Ini X3. Yang ini sekarang X1 ditambah ini ada 2X2 ditambah di sini tambah X3 X4 ya sama dengan 7 ya. X2 nya berapa, X4 nya berapa? Nah, X2 dan X4, X1, X2, X4 itu bilangannya bebas. Ya, berarti di sini solusinya banyak. Jadi persamaan ini memiliki solusi tak hingga. Jadi solusinya banyak. Ya, berbeda dengan contoh yang tadi yang pertama. Kita nanti lihat contoh lagi ya. Oke. Nah, ya. Ini kita lihat ini. Ya. Ini penyelesaian dari yang tadi. Ya. Ini penyelesaian tadi nih. X5 nya 2, X3 nya 1, X1 ditambah 2X2 ditambah 3X4 sama dengan 7. Maka X1 nya adalah 7 dikurangi 2X2 dikurangi 3X4. Sehingga misalkan kalau X2 nya S dan X4 nya T, apa S dan T? S dan T itu adalah sembarang bilangan. Bisa S nya 5, bisa T nya 6. Bisa T-nya, S-nya 6, T-nya 10 bisa. Ya. Nah, maka solusinya adalah X1-nya 7 dikurangi 2S dikurangi 3T. Misalkan ya, nah ini saya misalkan S-nya adalah 2, S-nya misalkan 4, T-nya sama dengan 3. Berarti X1-nya adalah 7 dikurangi 2 kali 4 itu 8 dikurangi 3 kali 3, 9. Maka X1-nya itu adalah berapa ini? Negatif 10. Ya. X1 saya punya karena S itu sama dengan X2, X2. Ini X4. X1-nya negatif 10, X2-nya 4, X4-nya 3, X3-nya tadi ada 1 dan X5-nya adalah 2. Nah, ini solusinya. Salah satu solusi dari sistem persamaan yang tadi contoh di atas. Ada yang lain selain solusi ini ada. Misalkan saya ganti X1-nya itu dengan 0. X2 ya. X2-nya dengan 0. Ini sama dengan S kan? Kemudian T1T-nya atau X4-nya sama dengan 1. Boleh. Berarti X1-nya adalah 7 dikurangi 0 dikurangi 3. Berarti di sini 4. Ini X3-nya 1, X5-nya sama dengan 2. Nah, ini salah satu solusinya juga. Itu solusinya. Yang ini solusi, yang ini solusi dari persamaan. Jadi solusinya banyak, Pak, kalau gitu banyak. Tergantung pada S-nya. Ya, tergantung kepada X2 dan X4. Mau berapa X2 dan X4? Nah, itu solusinya. Ini maka sebuah sistem persamaan linear itu tadi saya bilang mungkin dia punya satu solusi, mungkin dia tidak punya solusi, mungkin dia punya solusinya banyak. Seperti ini. Persamaan linear yang atas tadi, persamaan linearnya dia memiliki solusinya banyak, ya. Nah, itu. Nah, ini eliminasi Gauss, sama eliminasi Gauss, ya. Nah, ini eliminasi Gauss. Nah, jadi Gauss Jordan itu sama saja, ya. Eliminasi Gauss, ya. Oke. Nah,
Saya lanjut sedikit lagi, saya lanjut ke sistem persamaan linear homogen. Apa itu sistem persamaan linear homogen? Sistem persamaan linear homogen mempunyai semua konstanta, disebut sistem persamaan homogen kalau semua konstantanya itu nol. Terutama nilai kanannya nol, konstantanya nol. Nah ini nol, ya, nah ini nol. Jadi nilai kanannya itu nol, maka itu dia disebut sistem persamaan linear homogen. Ya, nah, kita contoh ya, kita ambil contoh persamaan linear homogen. Nah, ya, 2x1 ditambah 2x2 dikurangi 3x3 ditambah x5 sama dengan 0. Ini nol semua ini. Ininya nol semua. Ya, nah, itu persamaan linear homogen. Nah, ini dia seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ya, nah, mungkin dia punya satu solusi. Kalau ini solusinya pasti nol. X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0. Berarti 0 itu solusi. Ya, 0 solusi. Apakah ada solusi yang lain? Ya, mungkin ada. Mungkin tidak, mungkin banyak. Ya, nah ini. Ya. Jadi selain angka 0 itu pasti solusi dari sistem persamaan linear homogen. 0 itu pasti solusi dari sistem persamaan linear homogen. Apakah ada solusi yang lain? Nah, contoh yang di atas dia memiliki solusi yang lain. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah tugas yang harus dikerjakan, ya, supaya kalian lebih paham lagi, ya. Kalian silakan kerjakan soal ini. Nah, cuma yang dikumpulkan hanya satu, ya. Untuk kuliah saya dikumpulkan hanya satu, ya. Nah, jadi yang mana Pak? Kalian bebas, silakan pilih, ya. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kali ini, ya. Saya kira kalian silakan, kalian bisa putar-putar ini video yang sederhana ini hanya untuk membantu kalian. Bisa kalian video kapan baca kapan saja, ya. Nah, silakan nanti kalian tonton. Dan jangan lupa supaya kalian terus mendapatkan video pembelajaran dari saya, ya. Ya jangan lupa kalian subscribe, ya. Selain itu ya, selain untuk meningkatkan, ya, meningkatkan nanti meningkatkan view saya supaya nanti ketika masuk ke YouTube itu materi saya selalu muncul di kalian. Nah, itu di subscribe, ya, subscribe, kemudian notasi loncengnya, ya, klik, nah, ya, supaya apa, ya, saya membuat video ini adalah untuk proses pembelajaran dan untuk membantu kalian, ya. Mudah-mudahan dengan video yang sederhana ini bisa membantu kalian untuk memahami materi ini, ya. Silakan kalian boleh kirimkan masukan, ya, boleh chat, ya, kirimkan masukan di video ini, ya, supaya nanti untuk perbaikan khususnya saya dalam membuat konten-konten video lain, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam sehat walafiat, ya, dijauhkan dari yang namanya COVID, terutama COVID mudah-mudahan segera berlalu, ya, dan kita bisa bertemu, perkuliahan tatap muka, bertemu wajah, ya, karena pasti bertemu wajah tatap muka itu lebih menyenangkan. Nah, itu aja, ya. Nah, itu dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan kalian sehat semua, sehat walafiat, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan situasi seperti ini segera berlalu. Dan satu pesan, jangan lupa kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, ya, selalu cuci tangan, ya. Kita bantu pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi ini, ya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa kalian tanyakan di forum di studi, ya. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.